Pembunuhan Elizabeth Short atau yang lebih dikenal dengan Black Dahlia Murder jadi salah satu kasus tertua yang ada di Los Angeles. Tapi ya bukan cuma kasusnya aja yang mengerikan, karena Black Dahlia Murder juga dikenal sebagai salah satu misteri yang sulit dipecahkan sampai hari ini. So welcome to What's the Story. Jadi seperti yang gue bilang, kasus pembunuhan Black Dahlia Murder ini tuh adalah salah satu kasus tertua yang ada di Los Angeles, sekaligus kasus yang paling sulit dipecahkan sampai hari ini. Cuma kalau misalnya kita ngeliat dari bukti sama teori yang muncul dari kasus Black Dahlia Murder, akhirnya hal-hal tersebut tuh bikin si kasus ini masih menarik untuk disimak sampai sekarang. Oke, jadi kejadian itu bermula pada 15 Januari tahun 1947, di mana tubuh Elizabeth Short ditemukan di kawasan Leimert Park, Los Angeles. Nah, orang pertama yang menemukannya adalah seorang ibu-ibu yang lagi ngajak anaknya berjalan-jalan pagi di Leimert Park. Jadi awalnya si ibu ini tuh emang mengira kalau tubuh yang tergeletak di kawasan Leimert Park itu adalah manekin. Tapi saat ia melihat dari dekat, dia baru sadar kalau tubuh tersebut adalah tubuh dari seseorang atau seorang perempuan yang bernama Elizabeth Short. Dan nggak cuma sampai situ aja, si ibu ini sadar kalau misalnya tubuh tersebut ditemukan dalam keadaan terbelah dua tepat di bagian pinggang dengan darah yang terkuras. Well, selain yang tadi gue sebutin, beberapa organ tubuh seperti ususnya Elizabeth Short itu tuh dikeluarkan dan ditempatkan dengan rapih di bagian bawah pantatnya. Dan gak cuma sampai di situ lagi gitu. Karena isi perut Elizabeth itu tuh diisi oleh kotoran atau feces. Dan membuat beberapa orang meyakini kalau misalnya sang korban atau Elizabeth Short ini tuh dipaksa untuk memakan kotorannya sendiri sebelum akhirnya dibunuh dalam keadaan terbelah dua tepat di bagian bawah pinggang. Selanjutnya, part yang paling mengerikan itu ada pada bagian wajah Elizabeth, di mana sang pembunuh itu tuh mengiris bagian-bagian dari wajahnya si Elizabeth. Mulai dari sisi tepi mulut ini nih, yang bagian sini, kemudian ditarik sampai ke telinga. Dan potret itu juga yang akhirnya dikenal dengan nama Glasgow Smile atau ya senyum Glasgow. Cuma karena tubuhnya itu ditemukan dalam keadaan bersih, detektif dari kepolisian Los Angeles itu berkesimpulan kalau Elizabeth Short dibunuh di tempat yang berbeda sebelum kemudian dibuang di Leimert Park. Polisi juga mencatat adanya jejak tumit dan karung semen dengan bekas darah yang mungkin dipakai untuk mengangkut tubuh Elizabeth ke lokasi di mana ia ditemukan. Setelah itu, kepolisian Los Angeles juga menghubungi FBI untuk meminta bantuan dalam mengidentifikasi mayat Elizabeth Short dengan cara mencocokkan sidik jari dengan database yang ada pada FBI. Nah, sidik jarinya si Elizabeth Short itu teridentifikasi secara cepat karena di tahun 1943, Elizabeth baru saja melamar pekerjaan sebagai juru tulis komisaris di Angkatan Darat Camp Cook, Amerika Serikat, California. Selain itu juga, FBI menemukan foto-foto dari penangkapan Elizabeth yang kemudian diberikan kepada pers. Nah, karena itu juga, akhirnya media mulai melaporkan hal-hal negatif, atau lebih tepatnya hal-hal cabul, dari sosok Elizabeth yang berhasil mereka temukan. Dan karena pemberitaan yang begitu masif, akhirnya sosok Elizabeth Short itu jadi sosok yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Sementara di sisi lain, Pobbe Short atau ibundanya dari Elizabeth Short ini tuh sama sekali nggak tahu kalau sebenarnya putrinya itu tuh udah meninggal. Dia cuma tahu kalau putrinya itu lagi ramai dibicarain aja. Tapi itu hanya sampai ketika salah satu reporter dari The Los Angeles Examiner menghubunginya dan berpura-pura mengatakan kalau Elizabeth ini tuh baru aja memenangkan sebuah kontes kecantikan. Jadi si reporter itu kemudian mengorek semua hal yang bisa ia tanyakan dan ia ajukan kepada Pobbe Short sebelum akhirnya memberitahu kepada Pobbe kalau putrinya sudah meninggal dan ditemukan dalam keadaan yang tragis. Well, ketika media menelusuri Elizabeth, mereka tuh melabeli si Elizabeth Short ini sebagai seseorang dengan penyimpangan seksual. Salah satu laporan polisi juga menyebut kalau setidaknya Elizabeth mengenal 50 pria pada saat kematiannya dan kurang lebih ada sekitar 25 pria yang terlihat bersama Elizabeth Short dalam 2 bulan terakhir sebelum kematiannya. FYI, julukan The Black Dahlia juga muncul karena Elizabeth ini tuh sering dilaporkan sering mengenakan pakaian hitam yang tipis. Dan hal ini tuh mengacu pada film yang berjudul The Blue Dahlia yang rilis pada saat itu juga. Jadi bisa dibilang ada korelasi antara pakaian yang sering dikenakan Elizabeth Short dengan pakaian karakter yang ada di film The Blue Dahlia tersebut. Gitu.
Nah tapi ya, beberapa orang tuh berasumsi juga gitu, kalau misalnya Elizabeth Short ini adalah seorang pekerja seks komersial, dan sementara gitu, beberapa yang lain mengklaim kalau Elizabeth Short ini adalah seorang lesbian gitu, dan ia suka menggoda banyak pria. Tapi sebenarnya ada juga sih asumsi yang mengatakan kalau si Elizabeth Short ini adalah calon aktris Hollywood gitu, dimana ia pindah ke Los Angeles dan bekerja sementara sebagai seorang pelayan. Cuma sayangnya, nggak ada satupun bukti yang menyatakan kalau Elizabeth Short memang bekerja di dunia akting. Nah, selanjutnya, mencari siapa pembunuhnya pun jadi PR yang paling sulit untuk pihak berwenang. Anehnya, pada saat itu tuh awak media juga menerima beberapa petunjuk. Seperti tanggal 21 Januari, seminggu setelah jenazah Elizabeth ditemukan. Penyidik itu tuh menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai pembunuhnya dan mengatakan kalau dia bakal menyerahkan diri sekaligus mengirimkan barang-barang pribadi milik Elizabeth sebagai bukti ucapannya. 3 hari berselang, penyidik pun menerima paket berisi akte lahir Elizabeth, foto, kartu nama, serta buku alamat dengan nama Mark Hansen di sampul dan sebuah surat yang ditempel bersama clipping koran yang bertuliskan kalau paket yang dikirimkan tersebut memang benar adalah barang-barang milik The Black Dahlia gitu kan, atau bisa dibilang miliknya Elizabeth Short, dan polisi boleh untuk menindaklanjutinya. Sayangnya semua isi paket itu tuh udah dilap dengan cairan bensin, jadi sama sekali nggak meninggalkan jejak sidik jari. Ya, sebenarnya sih ada sih jejak sidik jari yang ditemukan pada sebuah amplop gitu. Tapi amplop tersebut juga udah rusak gitu pada saat pengiriman, yang akhirnya membuat polisi tidak menganalisis amplop yang memiliki sidik jari tersebut. Nah, pada 26 Januari, surat lain datang dan berisi tulisan tangan yang kurang lebih mengatakan, ini dia, 29 Januari jam 10 pagi. Aku udah bersenang-senang di kepolisian, Black Dahlia Avenger, atau bisa dibilang kayak pembalas dendamnya Black Dahlia. Ya, tapi surat itu juga mencatat sebuah lokasi yang nggak ada satupun orang yang muncul ketika polisi mendatangi lokasi di surat tersebut. Setelah itu, orang yang mengaku pembunuh Elizabeth tuh mengirim catatan yang terbuat dari potongan kata majalah ke pihak penyidik dan kurang lebih bertuliskan, aku sudah berubah pikiran. Kalian tidak akan memberikan kesepakatan yang pasti, dan pembunuhan Dahlia itu memang benar terjadi. Sekali lagi, surat tersebut dikirim dalam keadaan sudah dilap dengan cairan bensin, dan penyidik akhirnya nggak bisa menemukan sidik jari apapun dari barang bukti tersebut. Ya, akhirnya kepolisian Los Angeles menugaskan 750 penyidik untuk menangani kasus Black Dahlia Murder dan mewawancarai 150 calon tersangka. Sayangnya, nggak ada satupun pengakuan yang bisa membuat salah satu dari 150 calon tersangka tersebut menjadi tersangka pembunuh Black Dahlia Murder. Lebih dari 70 tahun, kasus Black Dahlia Murder pun tetap dibuka. Namun, beberapa tahun terakhir, muncul beberapa teori menarik sekaligus mengerikan. Seperti Steve Hodel yang mencoba mengungkap hubungan antara mendiang ayahnya yang seorang detektif Los Angeles Police Department dengan Black Dahlia Murder. Steve membuka kembali arsip ayahnya yang ada di UCLA dan mengumpulkan semua bukti yang ada menjadi sebuah buku, dan buku itu tuh jadi salah satu buku yang terlaris pada tahun 2003 dengan judul Black Dahlia Avenger, The True Story. Dan berkat buku itu juga diketahui kalau ayah Steve yang bernama George Hodel pernah masuk dalam daftar 6 tersangka kuat untuk kasus Black Dahlia Murder. Ia menemukan kalau rumahnya pernah disadap kepolisian pada tahun 1950 dan beberapa potongan rekaman percakapan. Well, dalam file rekaman itu ada ucapan sang ayah yang kurang lebih berisi kayak gini nih. Kalau misalnya aku memang membunuh Black Dahlia, polisi tidak akan bisa membuktikannya sekarang. Mereka juga udah nggak bisa bicara lagi dengan sekretarisku karena dia juga udah meninggal. Kalau misalnya melirik dari ucapan rekaman percakapan tadi, ya dengan kata lain, si George Hodel ini adalah seorang pembunuh berantai, atau bisa dibilang kemungkinan seorang pembunuh berantai sekaligus sosok yang ada di balik pembunuhan Elizabeth Short. Dari situ, Steve juga menemukan lusinan kasus pembunuhan yang terkait dengan sosok ayahnya yang tadi bernama George Hodel. Penelitian Steve pun akhirnya berhasil menarik perhatian wakil kepala kantor kejaksaan Los Angeles County yang mengatakan kalau misalnya nih George Hodel masih hidup, ada cukup bukti untuk mendakwa sang polisi atas pembunuhan dari Elizabeth Short atau kasus yang lebih dikenal dengan nama
Black Dahlia Murder. Well, sampai sekarang emang nggak diketahui siapa pelaku pembunuhan dari Elizabeth Short. Dan akhirnya kasus Black Dahlia Murder pun tetap jadi misteri yang sulit untuk dipecahkan sampai dengan hari ini. Nah, kalau misalnya kalian tuh punya ide atau saran untuk kayak, Kak, berikutnya coba bahas ini deh, coba bahas misteri ini, atau coba bahas konspirasi ini gitu. Itu kayaknya kalian langsung tulis aja di kolom komentar di bawah, karena pastinya bakal gue baca bareng sama tim yang ada di belakang kamera. Oke? So, gue Nathan pamit, dan Happy Wahyudi yang ada di belakang kamera juga pamit. Sampai berjumpa di What's the Story berikutnya.